Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Habibah dari PGMI 4D dengan NIM 1908107154 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah Akidah dan Akhlak di MI atau SD yang diampu oleh Bapak Ardian Maulana, MPD. Dan di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema indahnya berperilaku terpuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, sehat, cerdas, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Bagaimana? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar ya. Membaca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, selesai. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Ya, mata pelajaran akidah akhlak. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran Student Team Engagement Division atau STAD. Peserta didik dapat menjelaskan sikap terpuji. Banyak ya sikap-sikap terpuji itu, nanti Ibu akan menjelaskan ya. Sekarang kita memasuki ke materi ya. Di sini ada tema indahnya berperilaku terpuji. Seperti apa sih indahnya berperilaku terpuji itu? Nah, oke, kita memasuki ke poin yang pertama. A. Pengertian perilaku terpuji. Apa sih pengertian perilaku terpuji itu? Nah, perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islamnya. Nah, kita itu harus baik ke semua orang, itu perilaku terpuji. Nah, kendati pun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Nah, sebaliknya ya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka itu hal baik. Nah, kita sebagai umatnya tentu ingin dapat mengikuti apa yang terjadi tuntunan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari sebagai sari tauladan manusia ya. Nah, di sini terus ada poin B. Perilaku terpuji terhadap lingkungan sosial. Nah, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ya, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kita itu pasti banget ya
saling membutuhkan satu sama lain ya. Kita membutuhkan saudara kita membutuhkan tetangga kita membutuhkan teman-teman, membutuhkan sahabat-sahabat. Nah, makanya kita harus berperilaku terpuji terhadap lingkungan sosial kita, terhadap lingkungan sekeliling kita ya. Nah, oleh karena itu dalam bergaul dengan orang lain harus diperhatikan ya, jangan seenaknya saja ya. Nah, diperhatikan norma-norma yang ada sehingga pergaulan antar masyarakat akan berlangsung secara harmonis. Nah, nanti kalau kita berperilaku baik terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman kita, terhadap sahabat-sahabat kita, terhadap sekeliling kita, nah itu akan menimbulkan ya sikap harmonis terhadap sekeliling kita, nggak saling sinis, nggak saling, pokoknya harmonis ya. Nah, dengan demikian setiap manusia itu dituntut untuk berperilaku terpuji ya dalam hubungan dengan orang lain di lingkungan sosialnya, tanpa membedakan status sosialnya, tanpa membedakan agama maupun keturunannya ya. Jadi kita berbuat baik itu menerapkan perilaku terpuji terhadap lingkungan sosial kita itu jangan membeda-bedakan ya. Ih, dia mah miskin, ih dia mah jelek, ih dia mah ini, ih dia mah itu, nggak boleh ya, itu tidak dianjurkan ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan hal tersebut ya. Nah, di sini Rasulullah bersabda, engkau belum disebut sebagai orang yang beriman kecuali engkau mencintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Paham? Nah, oke, kita lanjut ke poin yang C ya, macam-macam perilaku terpuji. Apa saja sih macam-macam perilaku terpuji? Bagaimana sih macam-macam perilaku terpuji? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, macam-macam perilaku terpuji yaitu ada ta'aruf. Ada apa? Ta'aruf ya. Oke. Apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf itu dapat diartikan sebagai saling mengenal ya, saling mengetahui manusia satu dengan manusia yang lain. Makanya kita harus ta'aruf agar kita mengenal satu sama lain. Nah, saling kenal, mengenal tersebut itu harus didasari dengan kemanusiaan, persaudaraan, kecintaan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh kita ingin mengenal dia nih ya, karena dia kaya, itu tidak boleh ya. Kita ingin mengenal saudara-saudara kita itu harus didasari dengan kemanusiaan, persaudaraan, dan kecintaan kita terhadap Allah ya. Nah, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan keturunan, warna kulit, pangkat jabatan maupun agama, kita nggak boleh ya. Kalau pengen mengenal orang itu nggak boleh memandang dia cantik, dia ganteng, dia kaya, dia miskin, itu nggak boleh ya. Nah, dalam ta'aruf, perbeda-bedaan itu harus kita jauhkan dan diganti dengan kasih sayang ya. Nah, yang kedua itu ada tafahum. Apa sih tafahum itu? Tafahum itu artinya saling memahami keadaan seseorang, baik sifat, watak maupun latar belakang seseorang. Kita harus memahami ya. Oke, yang ketiga di sini ada jujur. Jujur. Oke, ada jujur ya. Nah, tahu kan jujur itu apa? Nah, benar atau jujur itu artinya sesuai
sesuainya sesuatu dengan kenyataan yang sesungguhnya, tidak direkayasa, tidak diada-ada, tidak dibuat-buat, seperti itu ya. Itu namanya jujur ya. Nah, tidak saja berupa perkataan tapi juga berupa perbuatan. Kita itu harus jujur agar kita termasuk orang-orang yang berperilaku terpuji ya. Nah, dalam bahasa Arab, benar atau jujur disebut dengan sidik, as-sidik. Nah, benar atau jujur perkataan artinya mengatakan sesuatu keadaannya yang sebenarnya, tidak mengada-ada ya, tidak mengada-ngada tuh. Kita tidak boleh mengada-ngada cerita, tidak boleh mengada-ngada sesuatu yang sebenarnya itu tidak terjadi, yaitu sangat dosa dan tidak dianjurkan oleh agama. Nah, dan tidak pula menyembunyikan, tidak boleh menyembunyikan rahasia apapun ya. Akan tetapi apabila yang disembunyikan itu suatu rahasia atau menjaga nama baik seseorang, maka itu diperbolehkan. Benar atau jujur dalam perbuatan ialah melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan aturan atau petunjuk agama. Nah, apabila menurut agama itu diperbolehkan, maka itu benar. Dan apabila perbuatan itu menurut agama dilarang, berarti perbuatan itu benar, ya. Oke, yang selanjutnya itu ada adil. Adil ya. Apa sih adil itu? Tahu di sini? Kalian tahu apa itu adil? Nah, adil menurut istilah agama adalah sama dalam segala urusan dan menjalankan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan kata lain, adil adalah mengerjakan yang benar dan menjauhkan yang batil. Nah, jadi semisal ibu kita mengasih baju sama kita, nah terus ibu juga mengasih baju kepada adik kita ya, itu namanya adil ya, tidak pilih kasih ya, tidak pilih kasih. Nah, adil ini itu termasuk perilaku terpuji. Nah, selanjutnya ada amanah. Ini sangat dianjurkan ya, amanah. Nah, secara bahasa, amanah adalah kepercayaan, kesetiaan atau ketulusan hati. Nah, berdasarkan istilah, amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain sehingga menimbulkan rasa aman bagi pemberinya, dan sebaliknya pihak penerima memelihara amanah dengan baik, tidak boleh membocorkan apa yang sudah diamanahkan kepada diri kita ya. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam, itu ada tasamuh. Apa sih tasamuh itu? Tasamuh dapat diartikan sebagai lapang dada, yaitu sikap tidak terburu-buru menerima atau menolak saran atau pendapat orang lain. Nah, sekalipun hal tersebut menyangkut pada masalah agama, akan tetapi dipikirkan dalam-dalam, dipertimbangkan masak-masak, harus menetapkan sikap ya. Itu namanya tasamuh. Nah, selanjutnya di sini ada toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Nah, secara bahasa, toleransi artinya bersabar, menahan diri dan membiarkan. Toleransi menghendaki agar kerukunan hidup di antara manusia yang bermacam-macam paham, keyakinan dapat terhindar dari sifat-sifat kaku, bahkan menjurus pada sikap-sikap permusuhan. Nah, yang terakhir itu ada ta'awun. Ada ta'awun. Ta'awun, apa sih ta'awun itu? Ta'awun artinya tolong menolong,
Manusia tidak dapat berbuat banyak kalau seorang diri. Nah, apalagi untuk kepentingan orang banyak. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, maka manusia memerlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Nah, bahkan harus mengikat kerjasama dengan orang lain. Nah, itulah tadi macam-macam perilaku terpuji. Ada apa aja? Yang pertama ada ta'aruf, ya, ta'aruf. Nah, yang kedua ada tafahum. Yang ketiga ada jujur. Yang keempat ada adil. Yang kelima ada amanah. Yang keenam ada tasamuh. Yang ketujuh ada toleransi. Dan yang kedelapan itu ada ta'awun. Bagaimana? Sudah jelas penjelasannya, penjelasan materi hari ini? Oke. Ya. Ibu rasa dicukupkan ya untuk pembelajaran hari ini, yaitu dengan tema indahnya berperilaku terpuji. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu rasa pertemuan hari ini kita tutup saja ya. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum pulang dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, selesai. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Oke. Ibu tutup saja pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.